Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liza Elvira dari Ruang 510. Di sini saya ingin mempresentasikan PPT yang telah saya buat yang berjudul Analisa Kemampuan Proses atau biasa disebut AKP. Yang pertama saya ingin menjelaskan definisi analisa kemampuan proses atau biasa disebut AKP. AKP merupakan tahapan penting dalam SPC sebagai bagian dari TQM. Dalam menerapkan SPC, kita harus memahami dan mengidentifikasikan karakteristik produk yang paling penting bagi pelanggan atau variabel-variabel proses yang mempunyai pengaruh paling kuat dalam variasi proses. Yang harus dipertimbangkan adalah proses produksi berada dalam batas pengendalian, tetapi produk tidak memahami spesifikasi atau produksi berada di luar batas pengendalian, tetapi produk memenuhi spesifikasi. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan beberapa tujuan AKP. Tujuan AKP memprediksi variabilitas proses. Informasi ini berguna bagi perancang sebagai informasi penting mengenai batas-batas spesifikasi. Memilih proses yang paling tepat atau memenuhi toleransi. Merencanakan hubungan di antara proses-proses yang berurutan, menyediakan dasar kuantitatif untuk menyusun jadwal pengendalian proses dan penyesuaian secara periodik. Nah, di sini adalah kondisi yang dapat terjadi. Bisa dilihat gimana grafiknya jika BP di antara BS, BP di luar BS, atau BP dan BP sama. Selanjutnya ada batas spesifikasi dan batas kendali. Batas kendali dan batas spesifikasi itu tidak sama. Batas spesifikasi atau biasa disebut toleransi ialah batas-batas kesesuaian unit-unit secara individu dengan operasi manufaktur atau jasa. Batas spesifikasi ditentukan berdasarkan kebutuhan pelanggan terhadap produk. Lalu di sini ada manfaat AKP, yaitu menciptakan output yang seragam, kualitas dapat dipertahankan atau ditingkatkan, membantu dalam membuat perancangan produk maupun proses, membantu dalam pembelian pemasok yang memenuhi syarat, mengurangi biaya mutu total dengan memperkecil biaya kegagalan internal dan eksternal. Selanjutnya ada pelaksanaan AKP. AKP harus dilakukan hanya bila proses dalam batas pengendalian statistik penyimpangan terhadap penyebab umum. Jika identifikasi adanya penyebab khusus, maka AKP dihentikan dan dilakukan tindakan perbaikan terhadap kombinasi mesin, alat, metode, material, dan karyawan yang terkait. Selanjutnya ada 3 jenis pelaksanaan AKP dalam kendalian terkendali. Yang pertama, rasio kemampuan proses atau RKP. Yang kedua, ada indeks kemampuan proses atas kemampuan proses bawah. Jadi ada di atas, ada yang bawah juga. Maksudnya proses atas dan proses bawah. Yang ketiga, indeks kemampuan proses atau biasa disebut CKP. Selanjutnya saya ingin menjelaskan kemampuan RKP atau rasio kemampuan proses. Rasio kemampuan proses atau RKP atau indeks kemampuan proses atau IKP atau C 1997 CP kurang dari 1 ialah proses tidak memuaskan. 1. CP kurang dari 1,6 atau bisa disebut proses relatif sama atau berbeda di tengah kemampuan. Kalau CP lebih dari 1,6
yaitu kemampuan proses tinggi. Di sini ada grafik RKP. Bisa dilihat CP sama dengan 1, ya seperti ini. Gambarnya kayak grafiknya kayak melengkung begituan. Di situ bisa dilihat. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian indeks kemampuan proses atas dan kemampuan proses bawah atau KPA. Merupakan perbandingan dari rentang atas rata-rata, sedangkan KPB merupakan perbandingan dari rentang bawah rata-rata. RKP, KPA, dan KPB digunakan untuk mengevaluasi batas spesifikasi yang ditentukan secara mengevaluasi kinerja proses relatif terhadap batas-batas spesifikasi. Rumusnya itu KPA sama dengan dalam kurung BSA dikurangi Pi 3Pi KPB sama dengan Pi dikurang BSB atau 3Q dengan U sama dengan rata-rata proses. Sini selanjutnya ada indeks kemampuan proses atau CPK. Indeks kemampuan proses mengukur kemampuan potensial dengan tidak memperhatikan kondisi rata-rata. Proses yang diasumsikan sama dengan titik tengah dari batas-batas spesifikasi. Nilai ini mewakili kemampuan sesungguhnya dari suatu proses dengan parameter nilai tertentu. Rumusnya itu jika CPK 1 maka proses baik. CPK sama dengan min dalam kurung BSA dikurang min per 3Q dalam kurung di sini ya. Bisa dilihat rumusnya ada di bawah sini. Rumus CPK 1 CPK 1 maka proses kurang baik jika nilai rata-rata sesungguhnya sama dengan titik. Jadi semakin tinggi indeks kemampuan proses akan semakin sedikit produk yang di luar batas pengendalian. Gambaran tentang CPK. Beberapa hal yang dapat digunakan sebagai gambaran dalam AKP dan nilai CPK. Nilai rasio kemampuan proses tidak dapat berubah seperti perubahan pusat proses. Nilai rasio kemampuan proses sama dengan indeks CPK apabila proses berada pada kondisi terpusat. Yang ketiga, nilai CPK 1 menunjukkan bahwa proses menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Yang keempat, nilai rasio kemampuan proses 1 menunjukkan bahwa proses tidak baik dan tidak layak. Yang kelima, nilai CPK kurang dari 0 menunjukkan rata-rata berada di luar batas spesifikasi. Jika nilai CPK sama dengan 0, menunjukkan rata-rata nilai CPK 1 berarti sama dengan batas spesifikasi. Yang terakhir, nilai rasio kemampuan proses yang dikehendaki adalah 1 nilai rasio kemampuan proses sama dengan 1, berarti bertentangan proses sama dengan spesifikasi. Di sini ada tabel IKP dan produk yang di luar batas pengendalian. Jika IKP atau CP 0,5, maka banyak produk yang di luar batas pengendalian itu 13,36%. Jika IKP-nya 0,67, banyak produk yang di luar batasnya itu 4,55%. Jika 1,0 atau biasa disebut 1, yaitu banyak produk yang di luar batas pengendaliannya 0,3%,
dan seterusnya. Selanjutnya ada kemampuan proses dan kinerja proses. Tabel indeks kemampuan proses atau CP dan indeks kinerja proses atau PP. Di sini ada kemampuan proses, bisa dilihat CP-nya itu sama dengan BSA dikurang BSB per 6Q. Atau kinerjanya juga P sama dengan PP sama dengan BSA dikurang BSB sama dengan 6S. Dan bisa dilihat lagi rumus yang paling bawahnya yaitu CPK dan PPK. Di selanjutnya ada penyimpangan proses. Untuk mengukur penyimpangan dari rata-rata proses dengan nilai target digunakan skala jarak K sama dengan LM sama dengan Pi L per M, dengan M sama dengan BSA kurang BSB dibagi per 2. Hubungan antara CP dan CPK diberikan oleh CPK sama dengan CP dalam kurung 1 kurang K. Jika BSB kurang dari M kurang dari BSA, maka 0 kurang dari K kurang dari 1. Catatannya yaitu analisa kemampuan proses yang dijelaskan di atas hanya dapat digunakan untuk data variabel. Untuk data atribut pengukuran kemampuan proses ada pada garis pusatnya. Terima kasih, mohon maaf jika